Selamat siang semuanya, saudara terkasih. Kita berkumpul kembali dalam Menara Doa Woik BCS dan kita bersyukur kasih Tuhan melimpah atas kita. Amin. Rahmatnya, anugerahnya senantiasa baru bagi kita orang-orang yang percaya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah memiliki kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kasih dan setiamu selalu Engkau tunjukkan kepada kami, orang-orang yang percaya dan menaruh harap kepadamu Bapa. Dan siang hari ini, kami mau persembahkan hidup kami, hati kami untuk memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu yang ada di tempat kami berada saat ini. Dan di dalam hadirat-Mu ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Kasih setiamu Tuhan dicurahkan bagi kami. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Oh Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih dan setia. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu ya Bapa, dan kami bersyukur untuk setiap perbuatan-Mu, oh Tuhan. Haleluya Bapa.
melimpah kasih-Mu Tuhan. Tak dapat kami membalas semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidup ini. Mari saudara angkat tangan kita, katakan pada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Sekali lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Thank you Jesus Lord, thank you Jesus for your love. We thank you for your presence, oh surrounding us now. Oh haleluya, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Engkau layak disembah, dan kami boleh masuk hadirat kudus-Mu. Engkau baik, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, sebab Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dan kali ini kita bersama-sama menaikkan pujian penyembahan bersama Woik BCS dan juga dari TCT Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Mari masuk hadiratnya Tuhan dengan sorak-sorai dan ucapan syukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya
membawa hidup kita. Karena sesungguhnya di dalam hadirat-Nya lah kita diubahkan. Dan biarlah kita sama-sama berdoa supaya kuat kuasa Roh Kudus dicurahkan dan hidup kita semua diperbaharuinya. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami sembah Kau, Yesus. Inilah kami, Tuhan. Haleluya. Inilah Shaddai. Haleluya. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita angkat tangan, kita katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu.
sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, hallelujah, and darkness tries to hide. Oh, and trembles at his voice, tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Come on, sing with me, say how great.
Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari buka hati kita, katakan saudara, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh haleluya, kuasa-Mu tercurah Bapa, kuasa dari surga mengalir di hati kami, kuasa yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan setiap kami, membawa keluarga kami datang padamu. Oh ya Tuhan, alirkanlah kasih kuasa-Mu. Kami perlukan Roh Kudus. Oh haleluya, sebab Kau Allah kami, sebab Kau Tuhan kami, Kau berkuasa. Mari saudara katakan, angkat tangan kita. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Katakan dengan iman kita, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan, curahkanlah kuasa-Mu bagi keluarga kami. Curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi, mujizat di keluarga kami. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Yang percaya katakan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya.
haleluya, haleluya. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Mari terus kita bawa hati kita kepada Dia, karena ini adalah waktu yang indah, di mana kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Dia hadir di sini. Berapa banyak di antara saudara yang mengharapkan kehadiran Tuhan? Dia hadir di ruang, di tempat di mana saudara berada. Harapkan Dia, dan biar kiranya iman kita dapat berkata, Tuhan Yesus, Engkau hidup. Tuhan Yesus hadir, karena mari kita hampiri Dia di dalam iman kita, karena tanpa iman kita tidak bisa mengalami Tuhan, dan iman yang akan membawa kita boleh mengalami Tuhan. Berapa banyak di antara saudara bersuka cita untuk ada di menara doa ini? Boleh saya lihat tepuk tangannya? Wow, haleluya, haleluya. Katakan kepada Dia, I love you Lord, I love you Jesus, I love you Lord more than anything. I love you Lord, I love you Lord right now. I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord right now. Oh, I lift my hands, I lift my hands and bow my knees and worship at your throne. I love you Lord, I love you Lord right now. How many of you need Jesus? Say, I need you Lord, I need you Lord right now. We need your presence, Almighty God. I need you Lord, I need you Lord right now. Kami perlu kehadiran-Mu Yesus. And I lift my hands and bow my knees and worship at your throne. Say, I need you Lord, I need you Lord, I need you Lord right now. Berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan kehadiran Dia? Persoalan bagi hidup kita bukan seberapa beratnya masalah yang ada dalam hidup kita, tapi seberapa kita mempercayai kehadiran Yesus. Waktu Dia hadir, Dia adalah Allah yang dapat melakukan perkara-perkara yang mustahil. Dan hari ini bawa hati kita kepada Dia. Oh, I need you Lord, I need you Lord right now. I need you Lord, I need you Lord, I need you Lord right now. I lift my hands and bow my knees and worship at your throne. I need you Lord, I need you Lord, I need you Lord right now. Oh, I love you Lord, I love you Lord right now. Say, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord right now. Dengan hati yang mengasihi Dia, I lift my hands and bow my knee and worship at your throne. Say, I love you, I love you Lord, I love you Lord right now. Mari sembah Dia. Oh ya ralahan daralabakana ralabakana. Dengan kata-kata kita rasanya tidak cukup untuk menyatakan betapa kita mengasihi Yesus. Dengan kata-kata akal budi, dengan kata-kata bahasa manusia kita, tidak cukup kita menyatakan terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dan biarlah saat-saat yang indah ini, mari kita angkat doa kita dalam bahasa roh. Biarkan roh itu menyampaikan keluar
Tuhan kita yang tidak terucapkan mulut kita. Oh ralabashanda bakama ralabasanda mukama ralama. Ya ralama sanda makahama ralama ya ralabalama. Ya ralama kana ralama. Biar setiap rumah, setiap tempat di mana engkau berada penuhi dengan penyembahan, pengagungan, pujian akan Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Ya ralama sona ralama kana ralama. Ya ralama kama ralama sanda ralama ya ralama syara ralama. Say I need you Lord, I need you Lord right now. I need you Lord, I need you Lord right now. Hallelujah. I lift my hands and bow my knees and worship at your throne. I need you, Lord. I need you, Jesus, right now. Maukah saudara memejamkan mata sesaat? Rasakan kehadirannya, rasakan kasihnya yang besar. Engkau adalah biji matanya, kekasih di hatinya. Dan kehadiran Yesus, hadiratnya ada di setiap tempat di mana engkau berada. Dan itu berarti atmosfer surgawi sedang turun memenuhi setiap ruangan, setiap tempat. Fokus akan kebutuhan perjumpaan pribadi dengan Dia. Jangan fokus untuk permohonan doa yang lain, tapi nyatakan, Tuhan Yesus, biarkan saat ini aku boleh mengalami Engkau sekali lagi. Mari kita minta Dia memenuhi hati kita. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ralabaka maralama syada ralama kia ralama ka maralama sonda ralama.
Haleluya. Kinaralamaya maralamaka naralamalama syaralamaka. Yaralamalama naralamasanamo. Kiralabaka maralamalama syaralabaka. Bapa, aku percaya saat anak-anakmu menyembah, meninggikan namamu, hadiratmu memenuhi setiap tempat. Dan atmosfer surgawi ada pada setiap ruangan. Dan aku percaya Engkau sedang menjamah satu persatu setiap anak-anakmu. Kau menyegarkan setiap hati, membangkitkan setiap pribadi, membangkitkan iman itu. Oh ralabaka naralamasya ralamaka naralamalama. Bahkan Kau sedang menguatkan setiap hati yang sedang lemah, yang sedang berduka, yang sedang kehilangan sesuatu yang paling mereka kasihi. Engkau sedang membabat setiap luka itu. Terima kasih Tuhan. Bahkan Kau banyak sedang berbicara kepada setiap kami, sedang memberikan tuntunan demi tuntunan, ya Roh Kudus. Sedang juga menyembuhkan kondisi fisik yang ada. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh hati kami bersyukur. Kami punya Engkau, Yesus yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Maukah kita angkat tangan kita, angkat kedua tangan. Biarkan Roh Kudus mengalirkan kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau kuatkan kami kembali. Kau tegakkan lutut kami. Dan kami mengangkat wajah kami untuk memandang kekuatan yang datang daripadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih di hari-hari yang sukar. Bukanlah sesuatu yang sukar kalau hadirat-Mu ada terus bersama dengan kami. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus, dan berbicaralah di menara doa ini. Kami mau banyak berdoa, kami mau banyak bersyafaat. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Engkau baik. Dan hari ini kami mau bersyafaat, kami mau berdoa. Kami mau berdoa untuk lawatan Roh Kudus di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Engkau segera datang, tapi Engkau tidak akan membiarkan umat-Mu binasa. Dan biarlah lawatan Roh Kudus ini membawa umat-Mu untuk bertobat, Tuhan, berjumpa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa yang baik. Nanti Ibu Aina akan memimpin topik doa ini. Lalu topik doa yang kedua, mari berdoa untuk kasus COVID-19 di Indonesia. Kita tahu Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat COVID-19-nya orang-orang yang terpapar bertambah banyak, terutama di DKI. Menurut data hampir mencapai 14%. Biar kiranya ada hikmat Tuhan kepada pemerintahan yang ada. Mari kita berdoa
untuk hal ini. Biar Tuhan menolong umat-Nya. Bahkan masa-masa PSBB di Jakarta, biar umat Tuhan tetap bersuka cita, mengalami damai sejahtera. Doakan juga para dokter, para medis yang ada. Mereka adalah orang-orang yang berjuang. Biar kiranya ada kemurahan Tuhan. Doakan juga untuk penyebaran COVID yang ada. Nanti Betlin akan memimpin doa ini. Mari silahkan. Mari kita mempersatukan hati kita menaikkan doa syafaat untuk bangsa Indonesia. Bapak, kami percaya ke Tuhan, firman Engkau berkata, dua tiga orang berkumpul, maka Engkau akan berhadir di tengah-tengah kami dan akan menjawab doa kami. Bapak, kami bersepakat hari ini berdoa untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami meminta ya Bapak, belas kasihan Tuhan turun dan lawatan Roh Kudus bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami percaya api Pentakosta yang ketiga terjadi di Indonesia dan akan menyebar sampai ke bangsa-bangsa, sehingga hujan pertobatan melanda di Indonesia dan bangsa-bangsa. Banyak orang yang akan mencari Tuhan Yesus dan diselamatkan dan Tuhan. Dan kami juga percaya terjadi penuaian jiwa besar-besar di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Karena Engkau berfirman, Engkau ya Tuhan tidak menginginkan satupun binasa, tetapi Engkau menginginkan ya Tuhan jiwa-jiwa mendapatkan hidup yang kekal ya Bapa. Bapa, dan kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan dan para hamba Tuhan. Biarlah mereka bangkit menjadi berdoa ya Tuhan, menjadi alat-Mu ya Tuhan untuk berdoa melawan penghulu-penghulu di udara, menghancurkan roh-roh pemecah belah bagi gereja Tuhan dan bagi hamba-hamba Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, hamba-hamba Tuhan ya Tuhan yang ada ya Tuhan dimanapun mereka berada, mereka akan mempunyai Tuhan roh unity, roh yang diikat oleh tali kasih Tuhan Yesus, sehingga mereka bangkit menjadi pendoa, menjadi tiang doa bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Biarlah roh intimidasi atau ya Tuhan ada ya Tuhan roh yang akan membuat para hamba Tuhan untuk tidak berfokus kepada Engkau Tuhan, kita patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah hamba Tuhan iman mereka tidak tergoncangkan, tetapi mereka hanya berfokus kepada Engkau, tidak berfokus kepada manusia ya Bapa. Dan juga kami mau membawa next generation muda ke dalam tangan Engkau. Kami percaya generasi muda ini akan dipakai oleh Tuhan menjadi generasi Yeremia, bangkit menjadi alat Tuhan Yesus. Cinta Tuhan, tak ada melakukan kehendak Tuhan, tidak akan kompromi dengan dosa dan dunia. Kami percaya generasi muda bangkit menjadi terang dan garam untuk memperlebar kerajaan surga di bumi. Kami tahu Tuhan, generasi ini ya Tuhan, generasi yang Engkau akan pakai ya Tuhan, menjadi ya Tuhan Yesus alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah bangsa Indonesia, berkatilah bangsa-bangsa dan generasi muda. Pakailah mereka ya Bapa untuk memperlebar kerajaan surga di bumi ini Tuhan. Terpujilah nama Engkau ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati saat ini Tuhan. Kami bawa kasus COVID-19 di Indonesia, terutama di DKI Tuhan, yang saat ini sudah mencapai 14% ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat untuk para pejabat Pemda DKI Tuhan, agar mereka yang bekerja menangani kasus COVID-19 ini untuk mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan tepat. Biarlah COVID-19 di Jakarta terkendalikan, tidak menyebar dan menurun lebih luas lagi. Tuhan, Engkaulah penolong umat-umat-Mu dalam masa PSBB di Jakarta Tuhan. Biarlah umat-Mu tetap bersuka cita dan mereka mengalami damai sejahtera berlimpah-limpah daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para dokter, para medis yang bekerja keras merawat pasien-pasien COVID-19. Biarlah mereka diberi kekuatan, biarlah mereka diberi kekuatan dan kesehatan, semangat daripada-Mu. Mereka tidak terjangkit oleh virus ini. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa dan dahsyat menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan.
Engkau pasti mendengar dan Engkau pasti menjawab doa kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa yang baik. Dan biar kiranya saat ini kami percaya Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu boleh Engkau urapi saat ini supaya melalui urapan yang baru memampukan hamba-Mu Ibu Esra untuk bisa menyampaikan pesan dan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih dan kami percaya hari ini akan menjadi hari kemerdekaan bagi setiap kami yang hadir di prayer tower ini. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin, amin. Baik, saat ini kita akan mendengar pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Esra Manurung Maliaki. Saya percaya beliau sudah tidak asing lagi buat kita dan saya sangat terinspirasi dengan apa yang Ibu Esra lakukan di dalam pelayanannya dan juga dalam hidupnya, dan saya bangga melihat seorang wanita yang kuat, yang pantang menyerah. Dan biarlah kiranya hari ini dia bisa menyampaikan isi hati Tuhan, ada kesaksian-kesaksian yang akan membangkitkan iman kita, bahkan juga akan membuat setiap saudara hari ini justru ketika mendengar kesaksian yang ada, Roh Kudus menjamah saudara. Mari saya persilakan Ibu Esra untuk menyampaikan pesan Tuhan. Selamat siang Ibu Betty dan juga semua sister-sister di Zoom ini yang sudah bergabung. Saya merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita dengan kasih-Nya yang begitu lembut tapi sekaligus juga sangat powerful. Sore hari ini saya ingin membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk teman-teman semua. Kita hidup sekarang dalam keadaan yang sangat tidak pasti. Tidak ada yang bisa tahu kapan ini akan berakhir. Di Indonesia, di Jakarta khususnya, kita pikir sudah dibuka lockdown-nya, tetapi ternyata ditutup lagi. Dan ini sangat mengejutkan untuk banyak orang. Tetapi Alkitab berkata, mereka yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan tetap bertindak. Saya ingin membagikan sebuah cerita sebelum kita masuk lebih jauh. Sekitar 8 tahun yang lalu. Waktu itu jam 2 pagi, saya terbangun dari tidur. Karena irama jantung saya itu hampir 2 kali dari yang normal. Dan itu dalam keadaan tidur loh. Jadi nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada gejala. Pertama kali yang saya lakukan waktu itu adalah, coba tebak, doa dulu apa bangunin suami? Saya bangunin suami dulu. Ya, saya bangunin suami, ajak berdoa, gitu kan. Jadi karena ya refleks aja, refleks. Lalu kami berdoa. Waktu saya berdoa, saya bukannya makin tenang malah makin takut. Apalagi udah sambil bahasa roh, tambah takut lagi. Jadi detak jantungnya semakin cepat. Suami biasalah ya, sangat logik. Ayo kita ke dokter. So, bangunin suami, berdoa, ke dokter. Sampai di rumah sakit jam 2 malam, kami harus tunggu ahli jantung datang 1 jam. Jadi dalam 1 jam, itu jantung saya itu kalau lihat bajunya ya itu sampai seperti ini, kelihatan. Serem banget. Dan setelah 1 jam dokternya datang, saya disuntik pakai cairan, dikasih tenang. Dokternya bilang besok harus diobservasi lagi. Boleh nginep, boleh pulang. Saya pulang, besoknya diobservasi. Intinya ternyata menurut ahli jantung yang sudah sekolah di Jerman, profesor, saya mengalami kelainan bawaan.
Jadi saya dari kecil udah kayak gitu. Tapi saya pikir, kok saya nggak pernah deg-degan. Waktu itu usia saya 35 tahun. Dia bilang, iya semakin umur akan semakin buruk keadaannya. Sekarang baru ketahuan. Nah setelah diperiksa semua, saya bilang, dok obatnya apa? Dia bilang, ini nggak bisa diobatin. Kalaupun mau dibantu, cuman pakai kateter. Terus saya bilang, kalau di kateter, sembuh dok. 50%. Karena bisa jadi saraf yang korslet di jantung ibu itu lebih dari 1. Jadi kalau lebih dari 1, saya potong 1 pakai kateter, bisa aja kumat lagi. Saya pikir, waduh, udah di kateter umur 35, 50% aja sembuhnya. Saya pikir dulu ya dok. Nah, sejak hari itu saya selalu bawa obat yang dikasih dokter, kecil sekali namanya Mentate. Kemana-mana saya bawa obat itu. Dan berulang-ulang serangan itu terjadi. Yang paling mengerikan, suatu kali kami terbang ke Amerika. Penerbangan ke Amerika itu kan lebih dari 10 jam. Ya, di tengah perjalanan dia kumat. Itu kelihatan seperti ini. Suami saya ketakutan. Kita mau gimana? Nggak mungkin pesawat mendarat kan? Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah pasti berdoa sama suami. Tetapi lagi-lagi setiap kali saya berdoa, saya semakin takut. Dan semakin saya berbahasa roh, saya semakin ketakutan. Terus gimana dong saya lewatnya? Saya minum obat. Ternyata obat itu memberi sugesti ya. Kalau saya udah minum obat, saya merasa lebih tenang. Dan dia tenang, lalu beberapa saat dia tenang, nanti kapan dia kumat lagi. Berkali-kali seperti itu. Tetapi di dalam proses itu, ternyata saya melihat kekuatan saya tidak seberapa. Iman bahkan tidak kuat. Makanya Yesus sendiri berkata ya di dalam Matius ya, saya bacakan aja. Di dalam Matius 17, Tuhan pernah berkata kepada murid-muridnya, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Nah, waktu saya baca ayat ini, terus terang saya merasa, Tuhan, iman saya kecil sekali. Bahkan sebesar biji sesawi aja nggak ada. Kenapa Tuhan memakai perumpamaan sebesar biji sesawi? Karena ternyata sangat jarang untuk menemukan iman kepada Tuhan, apalagi di angkatan kita sekarang. Sangat jarang. Nah, waktu saya sadari ini, pertama saya bertobat. Saya udah nggak pikirin dulu itu serangan di jantung. Saya nggak pikirin lagi iramanya. Saya cuma menyadari bahwa ternyata yang saya butuhkan adalah iman sebesar biji sesawi. Dan terus terang, itu ketakutan luar biasa. Saya bergaul dengan ketakutan itu sekitar 7 tahun. 7 tahun sampai belajar bagaimana cara ketakutan bekerja di dalam diri kita pada waktu keadaan begitu menakutkan. Apa yang saya takutkan waktu itu? Saya takut mati muda. Karena anak-anak masih kecil, umur saya baru 35 dan ibuku kan meninggalnya umur 39. Saya merasakan bagaimana mengerikannya hidup tanpa mama. Sehingga itu menjadi trauma dalam diriku. Kalau sampai saya nggak ada, anak-anak saya bagaimana? Saya nggak mau anak saya mengalami apa yang saya alami waktu ditinggal mama. Dan ternyata ketakutan itu tinggal di dalam hati kita karena trauma dari yang terjadi di masa lalu. Bisa juga karena informasi, bisa juga karena cerita orang lain. Dan saya sadar bahwa yang saya butuhkan adalah bertobat untuk saya bekerja, hidup, menghadapi ketakutan itu dengan iman. Dan ternyata puji Tuhan, hanya iman sebesar biji sesawi saja Yesus bilang. Kalau kamu punya, maka di Markus 11 juga dijelaskan lagi lebih detail. Bahwa dikatakan di Markus 11 ini, di ayat 22, Yesus menjawab mereka, katanya, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, bercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya,
tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadanya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Dari mikirin takut mati, dari mikirin takut mati muda, saya mulai melihat secara roh, ternyata saya belum mengerti bagaimana berjalan dengan iman. Jadi ketakutan yang terjadi tidak membuat saya mati, tetapi malah membuat saya jadi bertobat. Inilah yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Tuhan kita bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya yang menghadapi kematian, menghadapi serangan jantung berkali-kali, serangan irama, gangguan jantung berkali-kali, bukannya mikirin mati lagi, tapi jadi mikirin Tuhan bagaimana caranya saya percaya. Tuhan bagaimana caranya hidup dengan iman. Luar biasa kan? Lalu saya ambil pelajaran. Oh, saya itu takut ketika saya kekeh dengan maunya saya sendiri. Saya mau hidup, saya mau sembuh, saya mau jangan sakit jantung. Tetapi ketika saya fokus bahwa Tuhan mau saya hidup oleh iman, lihat, bukan saya pikirin penyakitnya, saya pikirin bagaimana saya percaya kepada Tuhan. Amazing, jadi berkali-kali terjadi. Saya cuma bilang apa, Tuhan, saya takut dan saya minum obat mentate ini, saya bergantung kepadamu. 7 tahun. 7 tahun seperti itu. Satu hari saya speaking di Bandung, habis speaking, itu kumat seperti ini, sampai kelihatan seperti ini. Lalu teman saya udah nangis, ngeliat saya kayak gitu, saya dibawa ke rumah sakit di Bandung, saya dibaringkan. Hari itu saya bilang, Tuhan, hidup dan mati saya di tangan-Mu. Apapun yang Tuhan rencanakan buat saya, dokter udah bilang ini nggak ada obatnya. Saya hidup bergantung kepadamu Tuhan. Engkau yang menentukan bahwa saya panjang umur dan baik keadaanku. Tuhan, Engkau yang berjanji di Mazmur 91 bahwa dengan panjang umur aku akan mengenyangkan Engkau dan aku akan perlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadaku. Saya baru sadar, saya mulai belajar memperkatakan firman di tengah-tengah ketakutan itu. Jadi terjadi serangan, firman Tuhan keluar. Baru saya sadar selama 7 tahun saya menghadapi ketakutan, saya makin rajin baca Alkitab, makin cari firman. Dan dikatakan di Alkitab iman timbul dari pendengaran. Saya nggak ngerti bahwa di dalam ketakutan itu Tuhan bekerja untuk membuat saya menjadi pegang firman, menjadi baca firman, baca dari depan sampai belakang. Karena kalau kita ketakutan, pasti kita cari pegangan. Pasti cari pegangan. Dan puji Tuhan, Roh Kudus memimpin pegang janji Tuhan. Baru saya ngerti, waktu keluar ayat itu, saya baru ngerti, oh iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Oh related lagi ke depan. Oh akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. Bukan di Mazmur. Aku mau. Jadi ketakutan itu hanya membuat firman Tuhan tuh keluar satu-satu. Keluar satu-satu. Keluar dari mulut. Dan kemudian tanpa saya atur. Tanpa dipelajari. Tanpa dalam nama Yesus. Sembuh. Enggak. Santai aja. Tuhan Engkau berjanji dengan panjang umur. Kau akan kenyangkan aku. Tapi ini begini. Puk, 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 puk. Teman saya yang ngeliat sampai bingung. Sejak itu, saya pikir gini. Muncul pemikiran. Udah 7 tahun, bolak-balik kumat melulu bikin takut orang. Masuklah ke kamar. Aku ngambil kesempatan berbicara sama Tuhan. Seperti anak sama bapak, seperti sahabat sama sahabat karibnya. Saya dengan sopan bilang begini. Takut salah soalnya, jadi saya doanya itu pakai cara sopan gitu. Tuhan, saya udah 7 tahun, kerjanya kumat terus jantungnya. Kasihan yang ngelihat. Saya sih lama-lama makin tenang Tuhan. Tetapi yang ngelihatnya kasihan, terutama suami sama anak-anak. Jadi gini aja, aku pernah baca di buku-buku rohani tulisan orang-orang yang melayani Tuhan. Katanya di surga itu banyak tergantung-gantung stok jantung, stok ginjal, ada jodoh, ada macam-macam katanya. Apa benar itu Tuhan kayak begitu? Kan kalau di Alkitab sih nggak ada gitu ya, digantung-gantung gitu. Tapi di Alkitab dikatakan mintalah apa saja kan Tuhan.
Jadi gini Tuhan, saya tuh kalau sampai permohonan saya ini enggak tepat di hadapanmu juga saya sorry. Tapi saya minta jantung baru aja lah, repot kumat melulu Tuhan gitu. Saya juga capek, waktu saya diserang juga memang sih enggak apa-apa, saya takut, saya pegang firman. Tapi kan capek juga 7 tahun. Saya minta jantung baru aja ya Tuhan, gimana caranya terserah kamu lah, pokoknya dalam nama Yesus itu permintaan saya. Terus saya diingetin, jadi kalau kita berjalan dalam ketakutan dan kita dibawa untuk pegang firman, saya mau katakan kepada sister-sister, ibu-ibu semua, enggak selalu kita itu kayak, I'm powerful. Enggak, kadang-kadang kitanya juga kayak, udah ketakutan juga. Tetapi hanya satu aja barometernya. Kita pegang apa? Kita pegang apa? Walaupun kita sambil nangis, sambil gemeteran, sambil keringat dingin, tapi kalau kita pegang firman Tuhan bilang, aku tahu jerih payahmu. Bahkan satu-satunya jemaat yang dipuji sama Tuhan di Wahyu, Tuhan bilang gini kan, aku tahu kok kamu gak seberapa kekuatannya, aku tahu kok. Mana kamu mah gak kuat, tapi kamu tidak menyerah. Kamu tidak menyangkali imanmu. Jadi memang berjalan dalam iman itu bukan constantly energi tinggi, enggak. Kadang-kadang kita udah keringet dingin juga ya Bu Betty ya. Kadang-kadang kita juga udah, tapi firman itu keluar di mulut kita. Ada di tangan kita, itu berjalan dengan iman. Dan seperti itulah kita hidup di generasi ini dalam keadaan yang tidak menentu. Sebentar baca WA begini, denger TV begitu, ngomong temen mau pegang apa? Saya ingin ajak pegang janji Tuhan. Nah, setelah saya doa gitu sama Tuhan, saya diingetin Roh Kudus lagi ayat yang bilang, berdoalah, nyatakanlah segala permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Maka damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan memelihara kamu. Oh oke. Berarti udah gitu saya udah minta, saya bersyukur. Saya mulai bersyukur, Tuhan makasih untuk jantung baru. Langsung gak kumat lagi gak? Enggak, masih kumat terus. Tetapi saya tahu Tuhan kan bilang juga, diingetin lagi ayat yang lain. See, look at this. Gimana kita secara mikro berjalan dalam ketakutan. Dan ini peperangannya bukan sekali seminggu, 24 jam setiap menit. Dari mana datangnya ketakutan? Dari sini. Dari mana datangnya keberanian? Dari sini. Roh di sini. Ketakutan itu datangnya melalui media yang kita baca. Ingat gak Sera? Ada kan nasabah kamu kan? Kayak gitu kan? Mati loh Sera. Ingat gak? Itu namanya serangan jantung. Dikit lagi kamu mati. Hah? Ini suara siapa ya? Dari gak ngerti ngebedain ya. Dari gak ngerti. Ini suara siapa? Gak mungkin Roh Kudus ngomong kayak gini. Hah, ini pasti kamu kan? Kamu dim. Nih jawabannya. Jawabannya ya, langsung kasih firman. Jadi ketika roh ketakutan itu berbicara, jangan diem. Jangan. Lawan pakai firman di mulut. Pakai firman. Lalu saya bilang, nih ayatnya ya, kalau pengen tahu. Mazmur 91. Dia tidak akan membiarkan kakiku terantuk oleh batu. Lah, batu aja nggak boleh, apalagi mati. Kalau belum waktunya nggak akan mati. Diem loh, roh ketakutan. Zat, sepi. Sepi ya. 10 menit lagi. Ada lagi suara ngomong gini. Nih ya, kalau kamu mati, bisa jadi kan anak-anak kamu jadi lahir baru tuh. Kayak mama kamu kan mati, kamu jadi sungguh-sungguh sama Tuhan. Good idea. Good idea ya. Tapi saya pikir, mana ada Roh Kudus ngomong kayak gini. Ini bukan Roh Kudus nih. Ini bukan Roh Kudus. Ini pasti pikiran aku sendiri. Mana ayatnya ya. Jadi tahu gak sih Bapak, ibu-ibu dan sister-sister sekalian, percis kayak 40 hari Tuhan Yesus di padang gurun itu, aku jalanin 7 tahun. Tuhan Yesus di padang gurun ngapain? Si musuhnya ngomong gini, dijawab pakai firman. Musuhnya ngomong gini, dijawab pakai firman. Terus aku gini, oh jadi 40 hari itu di padang gurun itu kayak gitu ya jalanin hidup ini ya. Saya belajar. Oh jadi dijawab. Habis itu nggak bisa dia ngomong, aku pasti jawab. Pakai apa? Pakai firman. Bagaimana kita bisa jawab kalau kita nggak baca? Bagaimana kita bisa jawab kalau kita nggak dengar? Karena waktu kita ikut fellowship seperti ini nih, Ibu Betty ngomong apa ya, lalu Ibu Lydia ngomong apa, Ibu Aina ngomong apa, itu kan mereka ngomong firman ya, itu direkam, zap, masuk kan. Kayaknya nggak rema tuh, cuman logos doang aku dengar, nggak apa-apa. Logos tuh direkam,
Begitu nanti serangannya datang, buk, keluar tuh ayat. Makanya Tuhan bilang jangan menghindarkan persekutuan-persekutuan seperti ini. Supaya apa? Storing, masuk terus ke subconscious kita. Jadi waktu kita menghadapi ketakutan, kita juga bingung. Banyak banget ayat ya di dalam, banyak udah disimpan. Dan itu dipakai seperti senjata oleh mulut kita waktu kita menghadapi ketakutan itu. So I learned 7 years. Ketakutan itu 24 hour kerjanya. Jangan salah, 24 jam. Nanti ya kita jawab dia diem. Kan itu kan di padang gurun juga. Lalu iblis itu diem, selesai menunggu waktu yang tepat. Kayak gitu aja dia terus tunggu lagi waktu yang tepat. Serang lagi. Kita gimana? Capek dong. Tiap hari peperangan mulu. Saya bilang sama Anda, janganlah menjadi lemah. Kalau kita hidup di dunia ini merasakan peperangan dan perjuangan, artinya kita murid Tuhan. Justru kalau kita hidup di dunia ini enak banget ya, everything is okay, aku diberkati, hati-hati. Sebab kita di dunia ini bukan rumah kita. Kita pendatang. Dan Tuhan bilang, perjuanganmu aku tahu. Salib kita sekarang justru hidup enak. Hidup enak itu jadi salib kita. Kenapa? Enak. Kan dikit banget orang enak tambah sungguh-sungguh cari Tuhan. Manusia tuh lucu, kalau dia susah dia cari Tuhan. Jadi saya suka nasihatin diri saya pagi-pagi, Sera kamu jangan bego ya, jangan bodoh. Alkitab bilang tuh ada orang bodoh, Sera. Saya bilang, orang bodoh tuh gini, kalau susah cari Tuhan, kalau sakit cari Tuhan, ya suami bermasalah cari Tuhan. Giliran dia hidup enak, dia nggak cari Tuhan. Itu orang bodoh, jangan kayak gitu. Semakin kamu diberkati Tuhan, semakin kamu dikasih senang sama Tuhan, semakin kamu mencari Tuhan. Jadi buat apa Tuhan kasih, buat apa kesusahan datang? Orang aku seneng aja nyari Tuhan, ya udah cari yang lain aja gitu kan. Kesusahan cari yang lain yang kalau seneng dia lupa Tuhan. Nah itu perlu dia gitu. Tapi kalau kita seneng kita cari Tuhan, nah itu salib. Bayangin, aduh enak banget di kasur, enak banget di selimut. Nggak mau doa ya, tapi kita turun, kita doa. Itu kan salib. Jadi salib kita itu setiap hari yang kita pikul, saya bilang itu bikin kita makin kuat di dalam roh. Makin lemah di dalam daging, tapi makin kuat di dalam roh. Akhirnya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan biarpun kumat, saya terima kasih, saya udah punya jantung baru. Tiap hari, Yesaya 43 ayat 4-5, oleh bilur-bilurmu aku sembuh, penyakitku lah yang kau tanggung, penderitaanku lah yang kau pikul, dan oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Bukan mantra loh, bukan mantra, tetapi keluar secara otomatis ketika ketakutan menyerang. Kadang-kadang idenya macam-macam. Dia bisa bilang begini, nih ya, kalau orang Kristen kayak kamu itu makanya pada mati. Ya kan, gak mau ke dokter. Mati kalau kayak gitu. Kamu harus ke dokter dong, cari second opinion. Nah, good idea ya. Saya berenung dulu, Tuhan ini suara siapa? Ini suara siapa lagi ngomong sama saya? Enggak, condemnation. Ini namanya condemnation. Nah, jadi bagaimana saya tahu dalam ketakutan itu bahwa Tuhan bicara sama saya atau bukan Tuhan? 3, aku lihat ada nggak damai? Kalau nggak ada damai, itu roh ketakutan. 2, saya jadi berani apa jadi powerless? Kalau jadi powerless, jadi takut, itu bukan Tuhan. 3, ada sukacita nggak? Damai sejahtera, sukacita, kuasa. Karena kalau Tuhan yang bicara kepada kita, 3 tanda itu terjadi. Jadi saya tahu, kalau Roh Kudus ngomong membangkitkan, dia bikin berani, dia bikin kita nggak takut, bikin kita pegang firman. Suatu malam, saya nggak tahu apa yang terjadi, kumat lagi jam 2 malam, persis seperti waktu itu. Jam 2 malam lagi, sakit sekali karena saya kerja di insurance, saya kan tahu ciri-ciri serangan jantung, kan. Tahu banget, saya baca kan klausulanya. Kata pikiran saya, sekarang lu serangan jantung, mati loh kok malam hari ini. Tapi saya udah sensitif, saya tahu, ini roh ketakutan, ini bukan Roh Kudus. Saya bilang, aku tidak akan mati, tetapi aku akan melihat kemuliaan Tuhan di negeri orang-orang hidup. That's faith. That's how to against fear. Jadi ketika kita mendengar kabar-kabar, mendengar apapun yang terjadi, ketika orang bilang, Indonesia parah. Saya bilang, Tuhan engkau berkata berdoalah untuk kesejahteraan bangsamu. Aku berdoa untuk Indonesia Tuhan. Lawan, jangan diam. Lawan roh ketakutan itu dengan firman. Lawan roh ketakutan itu dengan iman. Nah, lalu saya bangun, saya ingat dulu pertama serangan, saya ngapain? Tadi saya cerita, bangunin suami kan. Nah, 7 tahun udah jadi pinter kan. 7 tahun di training sama Tuhan. Waktu saya bangun, saya duduk manis. Aku nggak bangunin suami. Aku mau datang ke Tuhan. Saya langsung duduk, padahal itu dari sini sampai sini nusuknya sakit sekali. Saya berdoa, Tuhan kumat lagi. Tetapi saya udah tahu,
Tuhan udah kasih saya jantung baru karena Tuhan suruh saya percaya kalau saya doa. Saya nggak kekeh sama maunya saya Tuhan, tetap thy will be done. Tetapi tugas saya adalah memegang janjimu, tugas Tuhan adalah memutuskan buat saya. Jadi nggak kekeh ya, nggak kekeh Tuhan harus gini, kita harus tetap thy will be done. Tugas kita percaya Tuhan, tugas Tuhan mutusin. Apapun yang Tuhan putusin, kita sukacita karena itu pasti lebih baik dari yang kita mau. Terus begitu, kedua, bangunin suami dong. Pas saya mau pegang tangannya, kayak ada yang ngomong, gak usah. Ini suara siapa? Ini suara siapa nih? Jadi saya itu 7 tahun latihan peperangan rohani untuk tahu suara Tuhan. Ini suara siapa? Kok gak usah ya? Ada yang bilang gini, berdoa aja terus tidur. Hah, tidur? Aku disuruh tidur. Lalu saya nego, Tuhan gak usah minum obat. Nanya loh, mau minum obat aja tanya. Kenapa saya sharing mikro begini? Karena saya tahu sekarang kita semua sedang menghadapi roh ketakutan dan kita perlu skillful. Kita perlu skillful sampai mikro. Gimana caranya? Bukan cuma klaim-klaim firman, tapi belajar. Yakobus bilang, tunjukkan kepadaku iman tanpa perbuatan, mati. I have to act. Setelah percaya, aku harus bertindak. Saya tanya Tuhan, nggak harus minum obat. Muncul satu kata di dalam hati, proma. Proma, oh kok proma? Proma sama jantung hubungannya apa gitu kan? Tapi saya mulai damai. Kok waktu dengar proma damai, waktu mau bangunin suami nggak damai. Lalu saya ngerti, Tuhan kayaknya kamu lagi ajarin saya untuk mandiri ya, nggak dikit-dikit suami ketakutan. Jadi ketahuan, bukan Tuhan pegangannya suaminya. Gimana kalau nanti nggak ada suaminya? Gimana? Kan ketakutan terus dong. Jadi Tuhan latih. Saya ke dapur cari proma. Saya cari proma, begitu pegang proma. Saya mau minum. Saya tanya lagi, 1 atau 2? Karena saya tiba-tiba ingat angka 2. Terus saya belajar, kenapa ya saya pengen minum 2? Oh, suami saya selalu pesen, kalau minum Promax tuh 2 biar cepet, kata gitu. Terus saya tanya, Tuhan suami saya tuh kalau suruh minum Promax 2 loh. Menurut kamu berapa? Muncul satu kata, 1 aja. Oh, muncul dong. Aduh ini mempan gak ya kalau 1? Tapi saya tahu, yang 2 itu suami saya, yang 1 ini Roh Kudus. Karena dia kasih saya damai dan saya jadi lebih berani. Saya ambil minum 1. Saya tanya lagi, sekarang ngapain? Tidur. Jalan merangkak ke kamar, sakit sekali. Ada yang bilang gini, nah inilah kebodohan orang-orang yang jadi murid Yesus. Tidur kamu mati. Harusnya kamu ke rumah sakit, harusnya kamu bangunin suami. Tetapi waktu saya dengar kata tidur, saya tahu saya sedang berjalan sama Tuhan. Yang membuat saya percaya diri adalah selama perjalanan mengalami ketakutan itu, hatiku melekat ke Tuhan. Hatiku pegang firman, aku nggak ada kayak sok-sokan gitu, enggak, aku tahu betapa aku membutuhkan dia. Di situ saya tahu, saya harusnya tidak terintimidasi, saya harusnya berani. Lalu saya bilang, tidak ada intimidasi di dalam Kristus Yesus. Kalaupun aku salah, 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangkit. Kalaupun aku salah, Tuhanku yang akan membela aku tidur. Pagi-pagi saya bangun, kayak nggak ada apa-apa. Saya cari di tong sampah, saya mimpi atau apa ya, bener nggak ada proma? Bener loh, ada proma 1 bekasnya. Dan sejak hari itu, enggak pernah kumat lagi. Teman saya tanya, kapan kamu sembuh? Kapan ya? Kapan Tuhan kasih saya jantung baru? Saya dapat konviksi dari Roh Kudus malam itu. Tuhan ganti jantungmu. Sakit sekali waktu diganti. Tetapi sampai hari ini 8 tahun sudah tidak pernah kumat lagi. Saya olahraga, saya lari. Dokter nggak boleh saya treadmill. Bayangin aja 35 tahun nggak boleh treadmill, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Capek banget kan hidup kayak gitu. Terus saya ke Singapura, saya periksa dokter, saya bilang, dok, saya sekarang udah nggak pernah kumat. Kamu ngapain? Saya pegang firman Tuhan aja, saya doa. Dokternya bilang apa? Ya udah, kalau memang pakai begitu sembuh, ya udah jalanin. Dokter yang di Singapura lulusan Edinburgh, yang di Jakarta lulusan Jerman, mereka nggak bisa jamin aku bisa lepas dari ketakutan itu. Tetapi Alkitab yang aku pegang secara dari waktu ke waktu, Tuhan perhitungkan iman kita. Apa yang saya mau bagikan kepada ibu-ibu semua di sini? Kita perempuan-perempuan umat Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk kuat. Bukan kekuatan kita, tapi firman. Kalau ditanya, apakah saya sepanjang 7 tahun itu kuat? Enggak. Tetapi setelah lewat, ya ampun, ternyata kuat. Ternyata bisa. Hanya Tuhan Yesus semuanya. Itu kekuatan dari firman, kekuatan dia. Jadi kalau Anda merasa terintimidasi, aduh kayaknya saya gak kuat. Sama.
Tetapi ingat, semakin kita diterpa ketakutan, semakin kita dihajar, semakin kita peperangan, yang saya lihat semakin hari aku cuma semakin kuat. Ketika terjadi pandemi seperti ini, aku bingung ngelihat karya Tuhan dalam hidupku. Bukan aku imun, bukan aku sok-sokan gitu. Tetapi saya melihat how strong God mold us in His hand. Dia, Alkitab berkata, dia tertawa tentang hari depan. Perempuan-perempuan yang di-trending oleh Tuhan siang dan malam ini, mereka tertawa tentang hari depan. Haleluya. Saya mau mengajak kita semua, pikiran Tuhan untuk kita pada sore hari ini, Dia mau Anda keluar dari persembunyian. Dia mau kita bangkit, percayalah. Sebab Yesaya berkata, ketika kegelapan akan menutupi bumi, fear dilepaskan, teror dilepaskan, kita justru bangkit di dalam Dia. Kita bercahaya. Caranya gimana? Melalui perjalanan 24 jam secara mikro. Tuhan akan melatih Anda seperti Tuhan melatih saya. Saya yakin Tuhan juga melatih Ibu Betty, Tuhan melatih Ibu Aina, Tuhan melatih kita semua. Secara mikro, saya dengan penyakit jantung bawaan, kelainan irama jantung, itu baru satu, masih banyak lagi. Ada beberapa fase ketakutan yang harus saya lewati, tetapi hasilnya worth it. Enak banget di training Tuhan. Kenapa? Ketika menghadapi pandemi, bingung sendiri. Tuhan, kok bisa sekuat ini? Dari mana datangnya? Perasaan dulu saya cuma mau mati doang. Kenapa sekarang jadi nggak mau mati lagi? Sekarang cuma mau melayani Tuhan. Sekarang cuma mau mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Membangkitkan lebih banyak lagi perempuan. Saya kemarin sharing sama Ibu Betty dan aku tuh happy banget. Karena ternyata Ibu Betty ini zaman dulu aja udah pelayanan di Cilincing di tempat saya dibesarkan. Jadi saya yakin Tuhan sedang menguatkan beliau bahwa anak-anak di Cilincing itu loh, yang dulu mungkin cuma dikasih makan aja, dikasih sembako. Bu, sekarang yang ngomong di sini anak dari Cilincing. Walaupun mungkin saya bukan anak binaan ibu di sana, tapi exactly saya ada di tempat itu. Saya yakin Tuhan sedang menguatkan ibu untuk menghadapi ketakutan apalagi yang harus kita hadapi sekarang ketika kita mau reaching people. Saya percaya ini adalah pertemuan ilahi. Jeripaya ibu sekarang Tuhan kasih lihat nggak sia-sia. Nggak sia-sia karena nggak banyak orang. Dan ibu tahu saya yang ngelanjutin ke Cilincing sekarang, Bu. Saya sekarang bolak-balik ke Cilincing. Bikin gerobak baca di sana. Bawa anak-anak di sana untuk membaca buku-buku. Ya, ini semua adalah pekerjaan Tuhan. Terus kita ketemu di Zoom seperti ini. Jadi saya mau ajak, ayo bangkit, nggak usah takut. Nggak usah takut. Itu virus memang ada. Itu virus memang real. Tapi roh Tuhan yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari semua yang ada, roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Dan percayalah, Mazmur 91, ucapkan itu setiap pagi, setiap malam, perlindungan Tuhan untuk keluarga kita. Kalau kita mengalami kehilangan, bagaimana Bu Esra? Enak banget kamu ngomong. Seperti saya juga mengalami kehilangan ibu. Saya mau mengajak Anda untuk melihat Roma 8 ayat 28. Tuhan akan menjadikan kau warrior yang kuat di tangannya. Tuhan akan membuat engkau menjadi alat yang sangat ampuh di tangan. Jangan takut. Kita di dunia ini cuma sementara doang. Kehilangan juga sementara, nanti ketemu lagi. Percayalah bahwa rencana Tuhan sangat baik untuk kita semua. Itu sharing saya sore hari ini buat ibu-ibu semua. Saya berharap apa yang saya bagikan ini bisa memberikan Anda gambaran bagaimana caranya membuat fear is not your boss anymore. Dan hari ini aku mau bersaksi bahwa fear is not my boss anymore. Aku mengalahkan fear dengan faith. Tuhan berkata, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, kau akan berkata kepada gunung ini beranjaklah, dan gunung itu akan beranjak. Itu bisa penyakit, bisa macam-macam, tapi let's speak the word of God. Let's speak the word. Don't stop. Jangan dia menghadapi ketakutan. Dan kalau dia udah mulai kasih drama-drama tuh di pikiran ya, nanti kayak drama Korea, nanti gini gitu kan, nanti gini, baru benjol dikit dikasih drama kanker tuh. Nanti gini, nanti kamu kesini, terus nanti gini, nanti anak kamu nangis. Itulah fear. That's fear. Dia kasih drama kolosal, drama Korea, semua itu di pikiran kita. Stop it. Stop it dengan firman Tuhan yang ada di mulut kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus terus menguatkan Anda untuk menjadi lebih sensitif, lebih terampil, skillful, and conquer fear. Because fear is not our boss anymore. God is our boss. The word of God is our boss. Amen. Wow,
Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Saya kalau lihat Ibu Estra tuh saya inget waktu masih di daerah Cilincing gitu loh. Itu daerahnya sebagian tuh daerah pembuangan sampah ya Bu ya. Terus bisnisnya mereka bisnis yang ngumpulin botol-botol, pemulung. Saya tidak selalu ada di situ, tapi paling tidak pelayanan saya 9 tahun lebih ada di sana. Dan waktu saya ketemu kembali dengan Bu Estra, seperti Tuhan menjawab pertanyaan saya. Karena dulu mungkin sekitar tahun berapa ya, saya memulai pelayanan itu tahun 2008 saya mulai ada di sana. Dan waktu itu setelah ada banyak hal-hal yang akhirnya saya melepaskan ministry ini, tapi bukan berarti saya melepaskan total, hati saya tetap ada di sana. Sampai saya berdoa gini, Tuhan, kapan ya aku bisa ketemu anak-anakku lagi? Tuhan, aku mau ketemu dengan mereka kembali. Dan waktu itu Tuhan pertemukan aku dengan partner-partner yang untuk bisa membangun, karena saya punya beban memang dari dulu untuk di anak-anak, terutama dari kaum marginal yang mereka memang anak-anak yang ya mungkin sebenarnya di panti asuhan itu bukan semua anak yang nggak punya orang tua. Sebenarnya mereka punya orang tua, tapi yang pertama ada orang tuanya karena broken home, perceraian terjadi. Yang kedua perselingkuhan, yang ketiga KDRT, yang keempat mengalami abuse anak itu, yang kelima memang karena faktor kekurangan yang sangat, dan akhirnya anak-anak itu harus ada di satu tempat. Dan saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sekian lama akhirnya saya tahu waktu saya selesai untuk sementara, tapi saya percaya one day saya akan kembali lagi ke situ, tapi saya nggak tahu kapan waktunya. Sampai waktu saya ketemu Bu Estra, saya bilang gini, aduh, saya waktu itu berdoa gini, Tuhan, aku akan kembali kalau Tuhan kasih tanda untuk aku bisa ketemu orang-orang partner yang bisa bergerak untuk anak-anak seperti ini, istilahnya kaum marginal, anak-anak yang dilupakan, orang-orang yang dilupakan, yang terbuang gitu ya. Dan waktu saya ketemu Bu Estra, saya percaya Tuhan banyak ajarin dia lahir dari daerah itu. Jadi saya bisa, kalau Bu Estra cerita tuh saya bisa menyelami. Saya ngerasain bener sih memang, karena itu waktu aku ada di sana, aku juga lihat apa yang dialami itu seperti yang Bu Estra alami. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan juga akan membangkitkan banyak para wanita untuk bisa menolong ya, untuk bisa juga berdoa bagi orang-orang yang kekurangan untuk hari-hari ini. Kekurangan di sini saya tidak bicara soal kekurangan uang, biaya, tapi kekurangan kasih itu paling penting. Dan hari ini saya menemukan seorang pahlawan wanita. Saya tidak berlebihan untuk bilang Bu Estra pahlawan wanita, tapi saya melihat bagaimana dia berjuang, dan itu karena pertolongan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan untuk bisa kuat. Saya nggak ngebayangin gadis remaja 18 tahun harus kerja untuk menghidupi 6 orang adik ya Bu ya, 6 orang adik ya. Itu 6 orang adik bekerja dan juga sekolah juga. Dan inilah satu bukti, saya bangga sama Tuhan yang ada di dalam Bu Estra, satu bukti bahwa jika wanita itu penuh dengan roh Tuhan, dia akan menjadi wanita yang kuat. Saya berdoa supaya setiap wanita hari-hari ini ya, terjadi satu kebangkitan iman ya. Dan fase-fase hidup kita itu selalu ada. Saya lihat fase hidup dalam kehidupan Bu Estra. Bu Estra cerita bagaimana berkali-kali mau mati kan ya. Pingin mati, udah hidup, sekarang mau mati takut kan. Dulu bawaannya mau bunuh diri. Sekarang benar-benar waktu sakit mau mati takut. Oke, saya percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Dan hari ini mungkin ada di antara saudara yang dikuasai oleh satu roh ketakutan itu. Selama ini ketakutan ini menjadi bos saudara. Sehingga apa saja saya menemukan orang
makan vitamin sebanyak-banyak. Bukan gak boleh makan vitamin ya, saya juga makan vitamin kok, gitu loh. Tapi kayaknya bergantung banget. Dan puji Tuhan hari ini Tuhan juga bikin kesembuhan loh mas saya. Mungkin berapa hari ini karena padat sekali schedule yang ada, sampai tekanan darah itu tuing naik gitu loh. Dan hari ini saya rasakan kasih Tuhan yang besar dan back to normal. Saya percaya Tuhan akan juga memulihkan keadaan yang ada. Saya mungkin pernah sharing kepada saudara pengalaman saya bagaimana ketika saya membawa anak-anak panti asuhan ini, sekitar ada mungkin 90 orang lebih. Usia mereka masih sangat, boleh dibilang kecil lah ya, umurnya dari yang kecil banget sampai usia sampai 15 tahun, 16 tahun ada, karena ada yang usia SMA. Dan hari itu di satu camp, waktu saya bersama-sama dengan anak-anak ini, seperti biasa setiap tahun, setahun sekali atau setahun 2 kali kami ada retreat khusus untuk anak-anak ini. Dan saya melihat dampaknya luar biasa dan Tuhan banyak memulihkan mereka. Nah, ada satu kejadian, satu kali camp di mana sebenarnya sudah selesai, saya sudah doa berkat, anak-anak udah girang karena hari itu mau makan siang. Seperti biasa anak-anak senang sekali makan siang gitu ya. Dan biasa anak-anak ini kalau makan saya juga melihat luar biasa juga, badannya kurus kecil, makannya bisa banyak banget. Bu Esra pernah ngalamin juga kali ya, makannya banyak banget Bu. Terus yang namanya dikasih ayam, nasinya banyak, ayamnya sepotong. Saya tanya, kenapa kamu nggak habisin semua? Enggak, mereka biasa panggil saya Mama Betty. Enggak Mama, itu buat disimpan makan nanti malam. Aduh, anak kita makan ayam sepuas-puasnya gitu. Saya bilang enggak, kamu harus makan semua. Dan hari itu sebenarnya makan siang adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh setiap anak-anak. Ya, retreat udah selesai, saya sudah selesai doa berkat. Dan saat doa berkat itu tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, aku mau membebaskan mereka dari roh ketakutan dan roh kematian. Saya lagi mikir, anak kecil-kecil gini roh kematian, mereka mau bunuh diri. Ada banyak di antara mereka, yang pertama mereka tidak menyukai diri mereka, yang kedua mereka berpikir ingin mati, yang ketiga mereka pernah mencoba untuk melakukan bunuh diri meskipun dengan cara anak-anak ya, tapi intinya tetap kan tidak menginginkan diri. Dan waktu anak-anak mulai mau bubar, saya bilang, anak-anak ayo kumpul lagi, yuk kita doa sebentar dulu. Dan waktu doa, di sini ada yang saya sebutkan apa yang Tuhan katakan itu. Ayo kita tutup mata. Seumur hidup saya nggak pernah, pelayanan saya kebanyakan di camp, ya. Tuhan percayakan saya melalui Pak Johan untuk banyak melayani pemulihan di camp-camp yang ada. Saya nggak pernah itu terjadi seperti hari itu. Saudara tahu apa yang terjadi waktu Tuhan katakan kamu patahkan roh kematian, roh bunuh diri, dan roh kekecewaan yang ada, roh ketakutan. Dan waktu saya berdoa gitu, itu anak-anak kan suaranya kecil ya, pada melengking, teriak terus mereka teriaknya tuh nggak bilang apa, sakit. Mereka pegang dadanya loh, pegang dada mereka bilang sakit. Loh, saya lagi mikir kok ini yang ditengking roh bunuh diri, mereka bilangnya sakit. Hati mereka sakit, terluka, sehingga mereka merasa dirinya tidak dikasihi. Mereka merasa dirinya tidak diterima apa adanya. Mereka merasa dirinya tidak berguna. Mereka merasa dirinya tidak dimiliki oleh siapapun. Dan akhirnya banyak dari antara mereka akhirnya berkata, lebih baik aku mati. Dan hari itu saya terkejut waktu Tuhan katakan buka matamu. Saya buka, saya nangis karena saya lihat 75% dari anak-anak ini angkat tangan dan mereka manifest teriak, dan berteriaknya hampir mirip, sakit. Mereka katakan sakit. Dan setelah itu Tuhan bebaskan mereka. Beberapa dari mereka sekarang menjadi hamba Tuhan, dan saya bersuka cita melihat mereka. Tapi juga ada mereka dari antara mereka juga, entah saya belum
tahu lagi kemana gitu. Sebab itu saya berdoa, Tuhan di mana anak-anakku. Itu doa saya. Tuhan, ingat selalu Tuhan mengerjakannya melalui roh kita dulu, lalu jiwa kita disembuhkan, dan dampaknya adalah fisik. Kami menerima ada beberapa permohonan doa, dan itu akan menjadi bagian beban doa yang ada di menara doa yang ada. Dan dengarkan, saudara adalah orang yang dikasihi. Mungkin ada di antara saudara hari ini mengalami kelemahan tubuh, mungkin mengalami masalah di jantung. Tuhan ingin sembuhkan saudara. Tapi hari ini apa yang Tuhan ingatkan adalah ada di antara saudara pernah mengambil keputusan untuk bunuh diri. Mungkin sebelum engkau menikah, waktu masa remajamu, saudara tidak menyukai dirimu. Kau tidak menyukai dirimu sama sekali. Bahkan ada yang baru-baru ini, mungkin saudara tidak berkata mengambil keputusan bunuh diri dengan gantung diri atau makan obat, tidak. Tapi saudara mungkin pernah berkata gini, lebih baik aku mati. Saudara tahu perkataan itu? Iblis akan menangkap roh kematian itu. Dan sakit penyakit ini akhirnya menguasai tubuh kita. Yang pertama, kita akan berdoa. Untuk saudara yang pernah berkata, lebih baik aku mati. Dulu mungkin saudara, dan hari ini Roh Kudus ingatkan saudara. Dan biar kiranya Tuhan bebaskan kita melalui menara doa ini. Yang kedua, ada di antara saudara pernah mencoba untuk bunuh diri, tapi saudara membatalkan. Tapi saudara sudah bersiap untuk mati. Dia ada di sini. Dia ingin membebaskan engkau. Tuhan juga ingin menyembuhkan mereka yang memiliki kelainan jantung yang ada, masalah di jantung. Tapi yang pertama adalah roh kematian. Mari kita berdoa supaya mengalami pembebasan yang ada. Yang terakhir, mungkin dimulai daripada masalah hati. Ketika kita rasa tidak dikasihi, itu sangat menyakitkan. Saya bisa merasakan apa yang dialami Ibu Esra. Ketika dia merasa tidak dikasihi oleh ayahnya. Ayahnya pergi meninggalkan keluarga begitu saja, sehingga seorang gadis remaja harus merawat 6 adik, itu tidak mudah. Kehilangan rasa dimiliki. Anak-anak yang kita besarkan, saudara, orang tua, mungkin tidak lagi dekat pada kita. Kita rasanya tidak dimiliki siapapun. Dan itu menyakitkan loh. Sangat menyakitkan. Jika kita tidak punya Tuhan Yesus, sangat menyakitkan. Yang ketiga, ketika kita kehilangan rasa berguna. Ketika waktu saudara mungkin dulu bekerja keras, saudara bekerja dan bekerja, orang-orang begitu dekat, begitu orang-orang mungkin dekat sama saudara karena saudara bekerja, punya uang. Dan ketika masa pensiun atau mungkin sudah selesai, saudara tidak lagi lakukan apa-apa, kehilangan rasa berguna, itu juga menyakitkan. Kehilangan rasa dimiliki, kehilangan rasa diterima apa adanya. Mungkin dulu orang tua kita, saudara kita, bahkan suami baru bisa cinta, sayang sama kita kalau kita punya persyaratan seperti yang mereka sukai. Dan saudara tidak memenuhi persyaratan itu, saudara nggak diterima apa adanya. Waktu kita tidak diterima apa adanya, itu menyakitkan sekali, sangat menyakitkan. Saya percaya waktu Tuhan sembuhkan bagian ini, maka Tuhan juga akan menyembuhkan kehidupan jiwa saudara. Dan kalau jiwamu sembuh, tubuhmu juga akan sembuh. Berapa banyak saudara sudah percaya Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus ada di dekat engkau. Bahkan dia lebih dekat dari baju yang kau kenakan. Izinkan Roh Kudus untuk berbicara dan menjamah setiap hati. Yang pertama, saya ingin berdoa. Kalau ada di antara saudara begitu terluka karena engkau tidak diterima apa adanya,
Dari kecil orang tua buat persyaratan untuk bisa mengasihimu. Lalu suami, lalu teman-teman, saudara tidak diterima padanya. Yang kedua, tidak dikasihi. Rasanya kesendirian, sendirian, tidak dikasihi. Yang ketiga, rasa tidak dimiliki. Dulu engkau mungkin seorang yang aktif, bekerja, ketika anak-anak besar, rasanya semua pergi dan sendiri. Yang keempat, rasa tidak berguna. Dan hari ini, Tuhan mau sembuhkan di bagian ini. Lalu yang kedua, saya akan berdoa untuk mereka yang pernah berpikir untuk mati. Pernah ingin mati. Jangan dianggap remeh roh kematian ini. Mari Tuhan ingin bebaskan saudara. Saya ingin berdoa untuk yang 4 hal ini. Jika ada di antara saudara, saya mungkin akan ke screen yang lain untuk menumpangkan tangan kepada saudara. Saya percaya hadirat Tuhan kuat ada di sini. Kurasakan Engkau Yesus. Kurasakan Engkau ada di sini. Kurasakan Engkau ada di sini. Engkau sedang menghidupkan jiwa-jiwa ini. Hidupkan jiwanya. Untuk Ibu Evi, dalam nama Yesus, pulihkan di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa Tuhan, ya Tuhan, hangatkan kembali hatinya dengan kasih-Mu. Hangatkan kembali. Kau sedang meyakinkan Sylvia bahwa Engkau sangat mengasihinya, Bapa yang mengasihi. Di dalam nama Yesus, roh kematian aku perintahkan Engkau keluar dari hidup Vicky. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk Grace di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Grace, Engkau hidup, Kau tidak mati. Kau punya masa depan di dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus kehidupan untuk Grace. Siapa lagi? Dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan untuk Ibu Andy. Di dalam nama Yesus roh kehidupan ada padamu, yaitu Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kalau engkau milik Yesus, engkau milik Tuhan Yesus. Dan aku ingin berdoa untuk saudara yang memiliki sakit jantung hari ini. Seperti yang Ibu Esra katakan, mungkin sakit jantung itu bawaan. Saya minta, bolehkah Ibu Esra berdoa? Saya percaya urapan kesembuhan untuk jantung ini Tuhan berikan untuk Ibu Esra. Mari Ibu Esra berdoa. Untuk itu angkat tangan saudara kalau ada di antara saudara memiliki kelainan jantung atau bahkan mengalami sakit jantung yang ada. Kami ingin berdoa. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Adakah di antara saudara memiliki kelainan jantung atau bahkan sakit jantung yang ada? Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara untuk Ibu Ramona. Mari Ibu Esra berdoa untuk Ibu Ramona. Ibu Ramona. Silakan Bu Esra, tolong dibuka, di unmute. Makasih Tuhan. Siapa lagi? Untuk Dwi Mulyani. Dwi Mulyani ada kelainan jantung. Kenapa jantungnya? Boleh dibuka, di unmute. Silakan di unmute. Oke, Dwi Mulyani, Ibu Esra tolong doakan untuk Ibu Ramona Harahap dan Ibu Dwi Mulyani. Ibu Ramona, mana Ibu Ramona tadi? Saya belum lihat lagi. Oke, Ibu Ramona, bolehkah Ibu buka sedikit di unmute apa yang Ibu rasakan dengan jantung yang ada? Ya, suka berdebar, Bu. Suka berdebar, berarti seperti Ibu Esra gitu ya? Ya mungkin tidak sekencang Ibu Esra lah. Oke, Dwi Mulyani, apa yang dirasakan Dwi?
Jantung saya bocor 10 tahun yang lalu, Bu. Sampai sekarang saya harus minum obat seumur hidup saya. Siapa lagi? Oke, kita doakan Ibu Esra. Bolehkah Ibu berdoa untuk Dwi Mulyani? Ya ralabakan. Mari saudara yang ada di Manado, angkat tangan saudara. Kita topang saudara kita dalam doa kita. Oh ralamaka, ralamaka. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak, aku berdoa, Tuhan kami percaya apa yang doa yang dinaikkan Ibu Esra, Tuhan mendengar. Dan hari ini sekali lagi kami mau sepakat di dalam nama Yesus. Tuhan, ya, Engkau yang membuat jantung yang baru. Kalau Engkau sanggup memberikan jantung yang baru untuk Ibu Esra, Engkau juga sanggup berikan untuk Dwi Mulyani di dalam nama Yesus. Tuhan, lihat kekuatannya tidak seberapa. Kami berdoa sepakat di tempat ini, berikan jantung yang baru Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu ya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Dan biar kami terus menghormati kehadiran-Mu kemanapun, dimanapun kami berada. Kami sangat membutuhkan kehadiran-Mu. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Ibu Esra Manurung Maliaki. Tuhan berkati hidupnya. Kalau hidupnya telah menjadi catatan surgawi yang kami dapat baca, catatan daripada kehidupan karya Roh Kudus di mana kami boleh melihat. Tuhan akan terus pelihara, urapi hamba-Mu, tambahkan pengurapan demi pengurapan yang baru, supaya dia dapat melayani Engkau lebih lagi, bahkan lebih daripada itu sempurnakan kesehatannya di dalam nama Yesus. Berikan juga anak-anak, ketiga anaknya hati yang mencintai Engkau lebih daripada segalanya, dan suaminya menjadi imam dalam keluarga. Seperti Joshua berkata, as for me and my house, we will serve the Lord. Biarlah itu terjadi pada keluarga Bu Esra. Diberkati dengan kekuatan yang berlimpah. Kami bersyukur untuk hamba-Mu ini. Terima kasih untuk sore yang indah ini. Kami percaya setiap doa yang kami naikkan, mungkin ada banyak doa yang belum sempat kami naikkan, tapi kami percaya Engkau mengerti Tuhan, karena kami sangat tahu Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengerti keadaan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bergembira akan Engkau, dan biarlah Engkau memenuhi apa yang menjadi kerinduan anak-anak-Mu. Terima kasih, dan diberkatilah Engkau, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, anak-anakmu, pekerjaanmu, kesehatanmu. Tuhan menjagai engkau dari virus, sakit, penyakit ini, dan kiranya Tuhan memelihara engkau supaya engkau dapat dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk sore yang indah. Biarlah berkat Tuhan yang berlimpah turun atas engkau, supaya engkau dipakai menjadi saluran berkatnya untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk sore yang indah ini. Terpujilah nama-Mu, dan biar hati kami semakin melekat dan mengasihi Engkau. Haleluya. Berkat yang datang daripada Allah Bapa di surga, bahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, biarlah tinggal menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Dalam nama Yesus, mari yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin.